Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Bapa, pencipta langit dan bumi. Pada saat ini kami akan mempelajari sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya urapan Roh Kudus boleh menjadi bagian masing-masing kami. Kami boleh mengertinya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa kami yang begitu besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 berjudul Injil Penghakiman Penciptaan. Lihatlah pekabaran malaikat pertama, Injil kekal saat penghakiman, sembahlah Sang Pencipta. Lihatlah betapa eratnya keterikatan ide-ide ini. Ketika kita berdiri di hadapan pencipta kita dalam penghakiman, hanya Injil yang memberi kita harapan sama sekali. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roma 8 ayat 1. Tidak ada penghukuman sekarang dan tentu saja tidak dalam penghakiman. Pekabaran mengenai Allah sebagai pencipta begitu penting untuk menyajikan kebenaran, terutama ketika evolusi mengenakan pakaian Kristen, mengancam untuk menghancurkan seluruh fondasi iman Kristen. Namun di tengah serangan pemikiran evolusioner, Tuhan telah membangkitkan sebuah gereja. Suatu umat yang namanya sendiri merupakan saksi menentang gagasan evolusi. Suatu umat yang mewartakan kebenaran dasar Allah sebagai pencipta dan penebus kita. Bacalah Efesus 3 ayat 9, Kolose 1 ayat 13 sampai 17, Wahyu 4 ayat 11 dan Roma 5 ayat 17 sampai 19. Efesus 3 ayat 9 berkata, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 13 sampai 17 berkata, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Wahyu 4 ayat 11 berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Roma 5 ayat 17-19 berkata, "Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Apa yang diajarkan ayat-ayat ini tentang Yesus sebagai pencipta dan penebus? Lihatlah betapa eratnya ikatan Yesus sebagai pencipta dengan Yesus sebagai penebus. Saat perannya sebagai pencipta dikecilkan, seperti yang pasti dilakukan oleh evolusi, perannya sebagai penebus kita juga dipertanyakan. Yesus datang untuk menebus kita dari dosa, dari kematian, dari penderitaan, dan dari kekerasan. Apakah dosa, kematian, penderitaan, dan kekerasan seperti yang diajarkan evolusi adalah sarana penciptaan itu sendiri? Tuhan menebus kita dari proses yang Dia gunakan untuk menciptakan kita. Ini adalah kebodohan yang berbahaya. Dan yang membuatnya lebih buruk adalah bahwa teori evolusi mengolok-ngolok gagasan kematian Yesus di kayu salib. Mengapa? Paulus, lihat Roma 5 ayat 17-19 secara tak terpisahkan menghubungkan pengenalan dosa oleh Adam dengan kematian Yesus. Jadi ada hubungan langsung antara Adam dan Yesus. Namun dalam model evolusi manapun, tidak ada Adam yang tidak berdosa yang dapat memperkenalkan kematian karena kematian. Jutaan tahun kematian diduga adalah kekuatan dan kuasa yang diperlukan untuk menciptakan Adam sejak awal. Oleh karena itu, sejak awal teori evolusi menghancurkan fondasi salib yang alkitabiah. Sebaliknya, Gereja Masehi Advent hari ke-7 dengan memanggil dunia untuk menyembah Sang Pencipta, berdiri sebagai saksi hidup melawan kesalahan ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kekal Pencipta kami, sungguh Bapa,
kami mempelajari satu hal yang luar biasa. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah pencipta kami. Bantu kami untuk senantiasa bergantung kepada Engkau Bapa, dan tidak terpengaruh untuk setiap hal-hal kebodohan dunia yang ditawarkan Bapa. Memberkati kami sepanjang hari ini. Mohon ampun dosa kami yang begitu besar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.